Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Pendistribusian logistik pemilu ke pelosok dengan perahu. KPPS keliling imbau warga datang ke TPS hari ini. Pencuri ponsel dan uang di warung ditangkap warga. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pendistribusian logistik pemilu ke pelosok Desa Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang pagi diangkut dengan perahu. Petugas mengangkat logistik pemilu dari mobil di pinggir sungai kemudian dipindahkan ke perahu yang akan mengangkutnya. Pendistribusian logistik dikawal ketat polisi dan tentara. Petugas menempuh perjalanan sungai sebab TPS di Desa Sungai Burung berada di kampung perairan dan tidak bisa ditempuh melalui jalur darat. Berdasarkan data KPU Tulang Bawang, terdapat 6 TPS di daerah perairan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Rawajitu Timur, Dente Teladas, dan Gedung Meneng Baru. 4 TPS di Sukabumi. Jadi transportasinya 2, pakai darat, setelah di darat lalu pakai motor. Kemudian ada di Gedung Meneng Baru. Mari kita menunggu. Sejauh ini aman. Sejauh ini ada kendala, Pak. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Alhamdulillah tidak ada kendala. Semua prosesnya lancar dan hari ini jam sekarang sudah tiba di lokasi masing-masing. Sejauh ini, pendistribusian logistik pemilu ke daerah pelosok berjalan lancar dan aman. Pada pemilu 2024, jumlah tempat pemungutan suara di Tulang Bawang 1.307 TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 3.000 orang yang tersebar di 15 kecamatan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Para narapidana di Lapas Rajabasa dipastikan ikut melaksanakan pemilu hari ini. Ini terpantau dari dikirimkannya logistik pemilu ke lapas ini pada Senin siang kemarin oleh KPU. Di Lapas Rajabasa didirikan 3 tempat pemungutan suara atau TPS dengan jumlah pemilih 773 orang dan 65 orang masuk ke dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengalami angka yang maksimal. Kami serius menyelesaikan semua agenda nasional ini dan kami pun sudah mengecek secara internal titik-titik TPS yang ada, disambangi juga dengan itu sudah disambangi oleh teman-teman pengamanan dari Polsek Kedaton dan Polresta Kota Bandar Lampung, dan kami juga secara prinsip menyiapkan kamera pada 3 TPS dengan room control yang kami siapkan di lantai 2 gedung 1 atau gedung utama. Cukup untuk surat suaranya plus 2%-nya. Tapi memang ada tambahan daftar pemilih khusus tadi yang disebutkan oleh Pak Kalapas itu ada 56, kebenaran hari ini ada 2 yang keluar bebas dan besok insya Allah ada 8. Jadi nanti kekurangan surat suara itu akan dilakukan oleh KPPS terdekat dari sini yang nanti KPPS ini akan membuat surat suara ke dalam, sudah dicoblos baru akan kembali.
Pelaksanaan pemilu di dalam lapas sama dengan di daerah pada umumnya. Para pemilih akan diberikan 5 kertas surat suara oleh petugas TPS, yakni surat suara pemilih presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota. Sementara itu, bagi narapidana asal luar Lampung hanya diberi 1 surat suara pemilihan presiden saja atau tidak ikut dalam pemilihan legislatif. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Semua sama saksi sama Bawaslu. Ya, berarti dari itu. Kuning 2, hijau 2, biru 2, abu-abu 2, merah 2. Jadi kayak 3 harusnya mah. 3. Dari puluhan provinsi yang ada di Indonesia, 5 diantaranya kerap dinilai sebagai provinsi kunci. Selain memiliki pemilih dan alokasi jumlah kursi yang banyak, kelimanya dianggap menjadi representasi mewakili pilihan warga yang beragam, baik di Jawa maupun luar Jawa. Yang pertama adalah Jawa Barat. Di pemilu tahun 2014, partai politik yang menguasai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia adalah PDI Perjuangan dengan jumlah raihan suara 19,63%. Tapi 5 tahun kemudian, Partai Gerindra berhasil menyingkirkan PDIP dengan raihan suara 17,65%. Provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak kedua adalah Jawa Timur. Di pemilu 2014, Jatim dikuasai oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 17,91%. Di 2019, ternyata Jawa Timur juga masih merah, bahkan dengan suara lebih banyak, yakni 19,41%. Selanjutnya, provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak ketiga adalah Jawa Tengah. Tahun 2014, PDI Perjuangan juga menguasai Jawa Tengah dengan 24,40% suara. Nah, di 2019, ternyata hampir sama dengan Jawa Timur. PDIP berhasil memerahkan Jawa Tengah dengan raihan suara lebih banyak, yakni 29,56% suara. Di pemilu tahun 2014, Sumatera Utara menyumbang lebih banyak kursi legislatif bagi Partai Golkar dengan raihan suara 16,40%. Tapi di tahun 2019 digeser oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 20,72%. Dan ini Sulawesi Selatan di tahun 2014 yang ternyata masih menjadi masa berjayanya Partai Golkar dengan raihan suara 20,09%. Nah, bagaimana di tahun 2019? Ternyata Golkar masih berhasil menguningkan Sulawesi Selatan meski perolehan suaranya lebih sedikit, yakni 17,9%. Dalam 2 pemilu terakhir, kelima provinsi tadi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan menjadi 5 provinsi penting bagi mereka yang berkontestasi. Terlepas dari 5 provinsi kunci yang menjadi medan perang perebutan suara tadi, sejatinya nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan ditentukan oleh tangan tiap orang yang masuk dalam daftar 204,8 juta pemilih tetap di pemilu 2024. Termasuk saya, Anda, dimanapun Anda berada. Dalam pemilu 2024 kali ini, yang paling menarik adalah prosentase, jumlah, dan usia pemilih. KPU mencatat kalangan generasi Z alias Gen Z dan generasi milenial menjadi jumlah pemilih terbanyak. Gen Z adalah generasi yang lahir di kisaran tahun 1997 hingga 2012. Sementara generasi milenial lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Berdasar data DPT KPU, jumlah pemilih pre-boomer, yaitu yang lahir sebelum tahun 1945, sekitar 3,5 juta pemilih. Untuk generasi baby boomers, lahir tahun 1946 hingga 1964, berjumlah lebih dari 28 juta orang. Untuk Gen X, yang lahir tahun 1965 hingga 1980, jumlah pemilihnya hampir 57,5 juta pemilih. Paling banyak adalah pemilih dari generasi milenial dengan hampir 68 juta pemilih.
sementara pemilih muda dari Gen Z dengan hampir 47 juta pemilih. Semua pemilih akan memperebutkan 580 kursi DPR RI dari 84 daerah pemilihan. Sementara kursi DPRD provinsi yang diperebutkan berjumlah 2.372 kursi dari 301 daerah pemilihan. Jumlah kursi terbanyak diperebutkan untuk DPRD Kabupaten Kota sebanyak 17.510 kursi dari 2.325 daerah pemilihan. Dari jumlah pemilih tersebut ternyata tidak semua memberikan pilihan dalam pemilu alias golput. Warga yang golput diidentikan dengan sikap yang apatis, cuek, dan tidak mau terlibat atau tidak mau bertanggung jawab dengan kondisi yang ada. Angka golput di pemilu tahun 2014 tercatat tinggi dengan persentase 30% pemilih sebagai golput. Angka ini menurun menjadi 18% pada pemilu 2019 dengan 34 juta pemilih. Kita berharap angka golput akan semakin turun. Partisipasi warga sebagai pemilih adalah bagian dari tanggung jawab menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Tim Liputan melaporkan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.